Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa majjid wa karrim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita semua dihadirkan oleh Allah di rumah Allah untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Semoga apa yang kita niatkan dan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi satu investasi bagi kita semua untuk bisa selamat dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah, terhatur kepada junjungan kita Nabi termulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah satu bentuk upaya kita untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan niatan ikhlas, niatan baik kita, semuanya bisa menjadikan hati baginda Nabi Muhammad cinta kepada kita, dan kelak kita ditunggu oleh baginda Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khutbah kami lanjutkan, kami berpesan untuk diri kami pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid yang mulia ini. Marilah kita semua bersama-sama berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dengan upaya ini semoga Allah menetapkan kita menjadi hamba-hamba muttaqin, hamba-hamba yang layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini Allah memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang syariat agama kita, bahwa umat Islam khususnya diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Allah menyampaikan dalam satu ayat ini, syarat sabar diulangi 2 kali, tapi dengan syarat yang berbeda. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Isbiru menggunakan syarat amar, artinya ini adalah perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat yang beriman, bersabar. Syarat yang kedua, wasabiru, menggunakan syarat isim fa'il, artinya mereka yang mampu melakukan hal-hal yang diceritakan
atau dimaknai sebagai orang yang bersabar, maka mereka adalah mempunyai predikat orang yang bersabar. Mari kita lihat apa penjelasan dari ulama-ulama tafsir, para mufassir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyampaikan bahwa segot yang pertama isbiru ala masyaqqatil istidlali fi ma'rifatit tauhid wan nubuwah wal ma'ad wa ala masyaqqatil jawab ala subhatin naqil falasifah wa ala masyaqqatil wajibat wal mandubat wa ala masyaqqatil ikhtirazi anil manhiyat wa ala sada'id dunya minal maradi wal faqri wal khaufi. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perintah untuk bersabar bagi orang yang beriman sebagai perintah wajib dari Allah adalah yang pertama, kita harus bersabar untuk mencari ilmu, untuk mencari dalil, agar supaya kita mampu mengetahui fi ma'rifatit tauhid, mengetahui bagaimana sifat-sifat ketuhanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya keyakinan kita menjadi kuat, agar supaya keyakinan kita tidak tergoyah. Maka kita harus tahu dalil dari keyakinan yang kita tanamkan dalam hati kita. Yang kedua adalah wan nubuwah, harus mengetahui dalil untuk keyakinan kita agar supaya tidak tergoyah terhadap dalil-dalil nubuwah, kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita harus bersabar untuk belajar untuk mencari dalil al-wal ma'ad, hari kembali dari kita semua, bahwa kita kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah setelah kita melakukan proses kehidupan di dunia, kehidupan di barzakh, dan kemudian kita menghadap Allah di kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin, tidak hanya itu. Kewajiban untuk bersabar bagi orang yang beriman adalah wa ala masyaqqatil jawab an subhati naqil falasifah. Ini yang terjadi hari ini. Era ini agama kita amat sangat diganggu oleh orang-orang yang membolak-balikkan kebenaran dengan pemikiran mereka. Orang-orang yang bermain dengan filsafat, mengganggu keyakinan umat Islam, mengganggu akidah umat Islam dengan pola-pola pemikiran barat yang dibawa untuk menafsiri dari agama Islam ini. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman harus berupaya untuk belajar menangkal pemikiran-pemikiran yang jahat tersebut, pemikiran-pemikiran yang bisa mengganggu dan merontokkan keimanan, pemikiran-pemikiran yang akan mengganggu dan menggoyahkan keyakinan kita. Orang-orang yang berfilsafat mampu untuk memasuki pola pikir umat Islam, hingga banyak sekali orang-orang yang tadinya beriman, tadinya kuat keyakinannya, menjadi goyah oleh pemikiran-pemikiran mereka. Wa ala masyaqqatil wajibat wal mandubat, kewajiban bersabar juga harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman untuk menunaikan tugas-tugas dari Allah, tugas-tugas wajib atau tugas-tugas sunnah. Salat adalah tugas wajib yang diberikan oleh Allah, maka kita harus bersabar untuk menunaikannya, menjaganya, mendirikannya. Dan juga tugas-tugas sunnah yang lain, menghidupkan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah upaya kita untuk menjaga keimanan, menjaga agama kita. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kewajiban kita yang berikutnya sebagai orang yang beriman adalah harus bersabar wa ala masyaqqatil ikhtirazi anil manhiyat, harus bersabar untuk meninggalkan, menjaga segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Dan juga kita harus bersabar ketika kita diuji oleh Allah min syada'idid dunya, dari perkara-perkara beratnya kehidupan dunia, minal marodi, dari ujian sakit, atau minal fakri, atau ujian kefakiran, atau wal khawfi, ujian kondisi yang takut. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami tidak melanjutkan tentang penafsiran wasabiru, karena di forum atau di tempat yang indah dan mulia ini tidaklah mungkin kami menjelaskan panjang lebar. Pada intinya, kesabaran yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah kesabaran yang utuh. Sabar bukan berarti diam. Sabar kadangkala dia harus menunjukkan keberaniannya ketika simbol-simbol agama, ketika kemuliaan agama disinggung, ketika apa yang telah ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad digoyah, maka kewajiban bersabar bagi umat yang beriman adalah turun di langgang, andil untuk membela apa yang telah ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk kesabaran. Bukan berarti sabar adalah diam, menerima apa adanya, tidak. Tapi kesabaran kadangkala harus turun untuk berjihad, untuk berperang. Itu adalah bentuk kesabaran dari umat yang beriman. Membela keyakinan, membela agama tetap tegak, tetap teguh, itu adalah bentuk kesabaran yang harus dimiliki oleh umat yang beriman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka hari ini, di era ini, amat sangat banyak orang yang mencoba mengganggu keyakinan-keyakinan umat ini. Banyak sekali gangguan-gangguan itu yang mengalir dari berbagai macam arah, yang mengganggu pemikiran, yang mengganggu hati kita, mengganggu dengan ekonomi kita, dan seterusnya. Maka kewajiban kita harus menghalang-halangi gangguan-gangguan itu, agar supaya umat ini tetap pada kondisi keyakinan yang lurus, keyakinan yang murni, keyakinan yang dibawa oleh para ulama-ulama yang asal usulnya berasal dari mambaul ilm, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di penghujung khutbah ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya segala macam ujian dan cobaan di akhir zaman ini semoga tidaklah ditimpakan kepada umat ini hingga umat ini menjadi tercerai-berai, hingga umat ini menjadi kacau keyakinannya. Tapi kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah menjaga keyakinan akidah umat ini tetap tegak, tetap murni, sebagaimana apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama salaf, yang akhirnya bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga dan menguatkan keyakinan kita, dan mampu untuk bertindak, melakukan pembelaan terhadap apa saja yang mengganggu akidah, mengganggu ibadah, dan mengganggu pemikiran-pemikiran umat Islam ini, agar supaya umat ini tetap pada kondisi yang beriman secara murni. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita hingga kita bawa sampai akhir hayat kita. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
Semoga Allah menjadikan keturunan kita sholihin, sholihah. Semoga Allah mengucurkan rezeki untuk kita semua, rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, wasahan. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang sehat, orang-orang yang istiqomah untuk beribadah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat dan bahagia dunia akhir kita. Dan semoga akhir hayat kita dijadikan oleh Allah mempunyai predikat husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.